Baik, dalam video kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat penting dalam tahapan merencanakan sebuah program maupun kebijakan kesehatan, namun sering sekali dilewatkan ataupun jarang sekali dibahas di Indonesia, begitu. Jadi kita akan membahas tentang pendekatan gender and social inclusion atau sering kita kenal sebagai GESI approach, atau ada juga sekarang berkembang menjadi GETSI approach karena ingin lebih menunjukkan poin disable di situ, jadi gender, disability and social inclusion approach di dalam program kesehatan. Poin-poin yang kita bahas dalam video kali ini hanya sekedar pengantar begitu ya, karena sebenarnya ada lebih banyak diskusi yang harusnya lebih detail untuk setiap poin-poin yang kita bahas ini. Kita akan memahami dulu apa itu GESI, kemudian kenapa GESI, pendekatan GESI dibutuhkan dalam perencanaan program kesehatan dan kebijakan, lalu tools yang sering digunakan yang diusulkan oleh WHO untuk bisa mengukur seberapa responsif gender dari setiap kebijakan dan program kesehatan, kemudian bagaimana kita bisa mengintegrasikan GESI dalam perencanaan program kesehatan, dan juga bagaimana perkembangan gender mainstreaming di Indonesia. Jadi harus paham dulu sebenarnya kalau kita ngomongin GESI itu kan ada istilah gender gitu ya. Silakan diingat kembali apa sih bedanya gender dan seks gitu ya. Kalau ngomongin seks itu berarti lebih terkait perbedaan biologis dari karena perbedaan jenis kelaminnya gitu. Jadi ada perempuan, adalah perempuan, ada laki-laki, dan kita hanya melihatnya dari perbedaan biologisnya saja. Tapi kalau kita ngomongin gender, di situ ada konstruksi sosial yang menyebabkan keduanya berbeda, atau mungkin juga sekarang berkembang menjadi adanya gender ketiga begitu. Kemudian kita juga ngomongin tentang disable, kemudian berbagai macam identitas sosial dari setiap orang yang kemungkinan bisa menyebabkan hubungan yang tidak setara dengan orang yang lainnya. Kita sering lihat orang yang disable, mereka kesusahan untuk mengakses kesehatan. Tidak banyak program kesehatan atau alat-alat kesehatan yang didesain untuk bisa memenuhi kebutuhan dari para disable gitu ya. Atau mungkin kita sering juga melihat bagaimana setiap jenis kelamin tadi, setiap gender tadi tidak diakomodasi kebutuhannya dalam pelayanan kesehatan. Jadi dimulai dari memahami dulu apa sih GESI tadi, dan kemudian apa perbedaan yang sering terjadi dalam mereka mengakses sebuah program kesehatan ataupun kebutuhan mereka terhadap program kesehatan. Karena perbedaan tadi begitu ya sering menyebabkan kegagalan mereka untuk bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti di dalam GESI yang sering dibahas adalah bagaimana kita bisa mengatasi hubungan yang tidak setara tersebut. Kalau kita lihat di gambar ini gitu ya, ini paling tidak data-data di tahun 2014 ya, laporan terakhir 2014 yang bisa menunjukkan sedikit ketimpangan gitu ya, sedikit saja data yang menunjukkan ketimpangan dari dan marginalisasi dari setiap jenis kelamin, kecacatan, etnis, ataupun segala macam bentuk identitas sosial tadi gitu ya. Misalnya kita tahu bahwa angka kematian ibu Indonesia sangat tinggi gitu ya dibanding dengan negara lain di Asia Timur maupun Pasifik. Angka kelahiran pada remaja yang juga sangat tinggi, ada 48,3 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun yang sudah melahirkan di Indonesia. Coba dibandingkan dengan kondisi di dunia lain begitu ya, yang mereka hanya sekitar 21,2 per 1000 orang gitu. Kemudian tingkat pendidikan yang berbeda antar jenis kelamin, ternyata banyak kelompok laki-laki begitu pendidikan yang menyelesaikan minimal SMP jauh lebih tinggi daripada perempuan. Angka partisipasi kerja, indeks pembangunan manusia yang berbeda antar setiap
jenis kelamin, belum lagi kalau kita bisa bedakan berdasarkan identitas sosial lain gitu ya, apakah mereka disabel atau tidak, apakah mereka kelompok adat yang jauh dari peradaban perkotaan pusat kota di Indonesia gitu, itu pasti juga akan lebih timpang lagi gitu ya. Jadi ada banyak hal identitas sosial di masyarakat yang bisa menyebabkan perbedaan mereka untuk bisa membuat mengakses pelayanan kesehatan, yang membuat mereka punya kebutuhan yang berbeda terhadap pelayanan kesehatan. Dan itu juga harusnya sebagai perencana program kita harus pikirkan kelompok-kelompok tersebut gitu ya. Jangan semuanya semuanya dibuat sama begitu, semua programnya sama untuk identitas sosial yang berbeda-beda gitu. Oke. Jadi untuk bisa membuat sebuah program yang benar-benar sustain begitu, menyelesaikan permasalahan kesehatan yang nggak hanya sesaat aja, perbedaan kebutuhan dari setiap identitas sosial tadi harus diakuin gitu ya. Kita harus bisa mengidentifikasi, lalu kita bisa mengadaptasi program kita untuk bisa menyelesaikan perbedaan kebutuhan tadi gitu. Jadi ada banyak contoh yang program kesehatan disebut sebagai gender blind begitu, atau mungkin sampai mereka gender transformatif. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini adalah WHO Gender Responsive Assessment Scale yang digunakan WHO untuk bisa memberikan gambaran kepada perencana program kesehatan maupun kebijakan kesehatan begitu, bagaimana sih, apakah program kita ini sudah pada tahap yang mana gitu ya, mulai dari yang gender unequal sampai ke gender transformatif. Yang paling bagus adalah yang gender transformatif karena kita bisa lihat di situ spektrumnya, mulai yang dari gender inequity itu lebih banyak pada gender unequal, kemudian semakin mendekati gender equity berarti program kita harusnya lebih gender transformatif. Kita akan bahas satu persatu contohnya. Kalau gender unequal berarti mereka tidak menjelaskan atau tidak memahami sama sekali tentang gender inequalities, atau mungkin justru mereka akan lebih mendorong salah satu kelompok gender ataupun kelompok identitas sosial tadi untuk bisa memanfaatkan pelayanannya. Jadi benar-benar hanya mendukung salah satunya aja, gender unequal. Atau mungkin gender blind, kita mengakui bahwa semuanya harusnya memanfaatkan gitu, tapi kita mengabaikan bahwa setiap kelompok tadi punya kebutuhan yang beda. Kemudian nanti beralih ke gender sensitif, kita tahu bahwa ada perbedaan kebutuhan, tapi kita nggak mengadres itu, tidak merancang program kesehatannya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Ya udah asal tahu aja, gender sensitif. Lalu ada gender spesifik, kita paham bahwa kita tahu gitu ya bahwa ada perbedaan kebutuhan, kita mengakomodasinya dalam program kesehatan, tapi kita tidak berusaha untuk merubah ketimpangan yang ada pada kelompok tersebut. Dan itu kalau di gender transformatif, selain kita sudah mengakomodasi dalam program, kita berusaha untuk menyelesaikan perbedaan dari setiap kebutuhan gender tadi, gender norm yang terjadi begitu ya. Jadi mulai dari unequal sampai ke transformatif. Kita akan kasih contoh satu-satu. Misalnya contoh dari gender blind gitu ya. Di WHO Gender Responsive Assessment Scale tadi, dia juga menyiptakan atau menjelaskan begitu kriteria dari masing-masing tahapan tadi. Untuk gender blind, contohnya gitu ya, saya tidak menggunakan contoh yang khusus spesifik di Indonesia karena memang selama saya belajar tentang gender dan program kesehatan gitu, belum ada analisis untuk setiap gender, bagaimana gender responsif itu muncul di setiap program kesehatan gitu ya. Walaupun ada kebijakan tentang gender mainstreaming begitu, tapi masih sangat minim sekali studi tentang itu gitu. Jadi saya menggunakan beberapa contoh yang sering dipakai yang sering disebutkan, dibahas begitu pada kelompok-kelompok pemerhati gender di internasional gitu ya. Contoh yang pertama, gender blind.
mayoritas kebijakan lockdown selama pandemi itu banyak sekali pemerhati gender yang menyampaikan bahwa kebijakan lockdown itu benar-benar gender blind gitu. Kalian bisa baca beberapa laporan gitu ya, bahwa selama lockdown terjadi, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat, angka kekerasan terhadap anak meningkat, kemudian pernikahan anak juga meningkat begitu ya, dan itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah gitu dari kebijakan tadi gitu ya. Mereka nggak responsif sama gender normsnya tadi. Contohnya misalnya kalau kita lockdown tanpa ada kebijakan yang sensitif terhadap gender, yang dia harusnya bisa mengakses lebih mudah terhadap pelaporan kekerasan terhadap wanita gitu ya, orang juga nggak mungkin akan setiap perempuan juga akan kesulitan gitu untuk melaporkan kekerasan yang dia alamin gitu ya, karena dia dalam lockdown, dia terkurung dalam satu ruangan yang sama dengan pelakunya yang umumnya adalah pasangannya gitu ya, tanpa ada kebijakan bahwa gimana sih caranya lebih mudah untuk bisa mengakses pelaporan terhadap kekerasan gitu ya. Atau mungkin contoh dari Sexual and Reproductive Health Services gitu ya. Kayak misalnya banyak sekali contoh tentang kebijakan aborsi gitu ya di sebuah negara di India begitu, bahwa selama lockdown mereka nggak bisa untuk mengakses pelayanan kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak gitu ya. Jadi sangat terbatas sekali, sehingga orang-orang yang mereka harusnya mendapat penanganan untuk diaborsi, mereka nggak bisa gitu. Itu menjadi salah satu contoh saja. Tapi memang kalau kebijakan aborsi kan masih sangat masih pro kontra gitu kalau di Indonesia. Tapi beberapa contoh tentang SRH lebih banyak ngomongin tentang bagaimana aborsi tadi, walaupun juga tentang bagaimana akses mereka untuk ANC misalnya, itu juga penting. Jadi ini adalah bentuk contoh gender blind gitu ya. Programnya, kebijakannya tidak memperhatikan kemungkinan atau gender norm yang terjadi pada pada kelompok tersebut gitu. Apa sih yang dibutuhin selama lockdown dari perbedaan laki-laki dan perempuan, bedanya apa gitu ya. Kemudian gimana cara mereka untuk bisa mengatasi itu, nggak ada sama sekali. Jadi semuanya dianggap sama kebutuhannya. Lockdown ya semuanya butuh lockdown gitu. Tapi kita nggak lihat selama lockdown butuhnya perempuan dan laki bedanya apa gitu. Itu salah satu contoh gender blind. Nanti bisa dianalogikan gitu ya, silakan analisis kalau di Indonesia nih kayak apa nih kebijakan lockdownnya. Dan yang ini gender sensitif ya, gender sensitif ada salah satu contoh program yang disebutin gitu ya. Di program ini mereka mencoba untuk membuat anak bisa lebih berperilaku hidup bersih dan sehat. Sayangnya dalam program ini, walaupun tujuannya bagus bahwa anak harusnya bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, mereka lebih menekankan pada membebankan peran dari ibu untuk mengasuh anaknya, untuk mendidik anaknya untuk PHBS gitu ya. Jadi walaupun mereka tahu bahwa memang normanya pengasuhan itu ada pada perempuan, pada si ibu gitu ya, tapi mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan dari norma tadi gitu ya. Itu kan bisa membuat kerentanan yang lebih parah gitu. Kalau kita selalu mengakui bahwa ibunya adalah yang harusnya tanggung jawab, nah kan nantinya itu tidak akan berlangsung lama gitu. Nanti generasi berikutnya juga akan mikirnya ini tugasnya perempuan juga, ini tugasnya perempuan juga gitu. Nah itu berarti kita gagal menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan gitu ya. Jadi karena kita cuman fokus kalau PHBS ya berarti ibunya gitu ya. Jadi yang diundang untuk program ya ibunya, semuanya diintervensi ibunya, ayahnya udah ditinggalin aja. Nah itu kan semakin memperluas gap antara perempuan dan laki-laki dalam program kesehatan. Jadi di sini program yang gender sensitif, kita paham bahwa ada sebuah gender norm, tapi kita tidak mengakui norma itu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Justru kemungkinan tadi ya, gagal menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan tadi. Itu yang menjadi gender sensitif. Walaupun udah di
pahami bahwa ada gender norm, ada perbedaan di situ, tapi kita tidak berusaha untuk mengatasi kerentanan yang muncul karena adanya gender norm tadi. Kemudian ada gender transformatif, ini yang paling bagus gitu ya. Kalau tadi kita lihat yang paling mendekati gender equity itu adalah yang program-program yang gender transformatif. Nah, salah satu contohnya sama, ini juga tentang program PHBS juga gitu ya. Paham bahwa ada gender norm, bahwa perempuan itu, ibu itu menjadi lebih banyak terlibat di pengasuhan. Tapi kemudian di dalam program ini dia tidak hanya sekedar memastikan bahwa ibunya yang selalu menjadi sasaran gitu ya, tapi dia juga mengajak juga peran ayah untuk bisa terlibat begitu dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga gitu ya. Nah, di sini berarti si program atau perencana program dia mengadaptasi programnya sedemikian rupa sehingga dia bisa lebih melibatkan keterlibatan orang tua laki-laki tadi. Jadi kita tahu bahwa gender normnya ibu sebagai pengasuh itu yang paling dominan dalam perilaku hidup bersih dan sehat anak gitu ya. Gender normsnya diakuin, tapi kita tidak menggunakan gender norms tadi hanya untuk menyelesaikan programnya, tapi kita berusaha mengatasi permasalahan yang muncul karena adanya gender norms tadi. Kalau kita tahu bahwa ibunya banyak yang menjadi dominan di dalam PHBS, tapi kita paham bahwa harusnya pengasuhan itu tanggung jawab bersama gitu. Jadi orang tua laki-laki juga kemudian dilibatkan dalam program. Itu salah satu atau beberapa contoh dari beberapa genders, tahapan genders responsive skill tadi ya. Jadi nanti silakan dianalogikan bagaimana sih program-program kesehatan di Indonesia itu sudah pada tahapan yang mana gitu. Akan sangat spesifik tergantung dari program dan desain programnya. Jadi kita akan melakukan analisisnya. Kalau kita melakukan analisis gender responsive skill tadi, itu akan khusus untuk setiap program-program tadi. Dilihat rencana programnya, bagaimana intervensinya, lalu kita akan bisa menganalisis sebenarnya bagaimana tahapan gender responsive assessment yang ada di dalam setiap program. Bagaimana cara menciptakan program kesehatan yang gender responsif sekarang gitu. Kalau kalian googling tentang keyword ini gitu, akan banyak sekali muncul manual atau pedoman dari berbagai macam organisasi terkait bagaimana untuk menciptakan program kesehatan yang gender responsif. WHO ada sendiri, UN SDGs ada, dia juga punya gitu ya, Kementerian Kesehatan ada juga gitu. Jadi ada banyak sekali manual-manual yang sudah dibuat gitu ya. Tapi pemerhati gender mereka sering menyampaikan bahwa karena sangat banyak sekali manual, ternyata itu nggak serta-merta akan meningkatkan tingkat gender responsif atau jumlah program yang akhirnya dirancang dengan gender responsif gitu ya. Hanya dianggap sebagai sebuah manual, ya udah manual aja tapi nggak dilakukan gitu. Jadi banyak kritik di situ gitu. Banyak manual tapi pemanfaatan atau peningkatan kemampuan dari dari public health programmersnya itu sangat lemah gitu ya. Kalau di summarize begitu dari beberapa manual yang banyak sudah bisa kita akses di internet dengan mudah gitu. Langkah dasarnya ada 5 gitu. Yang pertama adalah integrasi analisis gender pada setiap program desain. Mulai dari analisis situasi sampai evaluasi. Di situ ada analisis gendernya gitu. Ada penjelasan sendiri sebenarnya untuk analisis gender, bagaimana melakukan analisis gender itu ada, mulai dari mensegregasi data berdasarkan jenis kelamin, kelompok identitas, itu penting. Nggak mungkin kita tahu bagaimana kebutuhan dari setiap kelompok tadi beda-beda kalau kita nggak punya data, nggak punya cukup data untuk setiap kelompok tadi gitu ya. Jadi minimal harus ada segregasi gender, itu kayaknya sudah wajib untuk semua data di Indonesia gitu ya. Kalau kalian lihat kan
mesti dibedain antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, tapi harusnya what next gitu. Kalau kita sudah membedakan itu ya harusnya kita paham gitu ya. Oh, berarti ada perbedaan kebutuhan antara kelompok tadi. Perbedaan kebutuhannya apa? Itu yang harusnya dianalisis lebih lanjut gitu. Kita seringnya cuman ya udah deh dipisahin dua gitu ya, jenis kelamin misalnya kalau kita ngomongin tentang gender aja gitu, jenis kelamin. Tapi kemudian kita nggak melanjutkan sebenarnya dari dua data tadi itu apa sih perbedaan kebutuhannya gitu ya. Jadi harusnya saya address apa kalau nanti saya bikin program, itu nggak ada gitu ya. Termasuk juga saat kita membuat sebuah indikator evaluasinya gitu. Silakan nanti coba dilihat indikator evaluasi yang Anda buat. Apakah di situ membedakan antara setiap kelompok identitas tadi? Beda nggak jenis kelaminnya, beda nggak antara apa dia yang disable atau enggak, atau kelompok masyarakat dengan identitas tertentu gitu. Kayaknya jarang banget yang menuliskan kayak begitu. Bahkan saat bekerja dengan sebuah NGO, saya lihat bahwa mereka mencoba di setiap monitoring evaluasinya selalu membedakan jumlah laki-laki dan perempuan yang akhirnya dilayani oleh program mereka gitu ya. Tapi kemudian juga berhenti sampai di situ. Berapa banyak sih orang yang ikut, lakinya berapa, perempuannya berapa, disable-nya berapa. Cuman begitu aja gitu ya. Tapi tidak digunakan untuk perencanaan program yang selanjutnya gitu. Itu jadi hal yang mendasar yang seperti itu yang juga harusnya kita bisa selesaikan gitu ya saat melakukan analisis situasi sampai desain programnya juga. Kemudian yang kedua adalah membangun kapasitas dari staf programnya. Kita melakukan penelitian, departemen angka kemarin bikin penelitian ya tentang gender mainstreaming di Indonesia. Udah dari tahun 2000 begitu gender mainstreaming ada di Indonesia. Kebijakan mengintegrasikan analisis gender pada setiap kebijakan kesehatan itu sudah ada dari tahun 2000. Tapi hingga 2021 kemarin, penelitiannya 2021, ternyata kemampuan dari setiap staf program kesehatan itu minim sekali tentang gender analysis gitu ya. Mereka nggak tahu apa sih bedanya gender sama seks, gimana cara mereka mengintegrasikan, memastikan bahwa program mereka gender responsif, itu mereka nggak tahu, mereka nggak dapat pelatihan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat ternyata kemampuan atau kapasitas dari staf program yang pelaksananya yang melakukan analisis situasi program kesehatan itu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan gender mainstreaming di Indonesia. Jadi yang kedua, selain kita melakukan analisis gender di setiap tahapan, yang kedua adalah pastikan orang-orang kita itu tahu gitu loh caranya melakukan analisis gender gitu ya. Dan yang ketiga, meminimalkan hambatan untuk setiap gender. Ini sudah masuk ke tahap perancangan intervensinya gitu. Saat merancang intervensi, kalau kita udah punya data tentang perbedaan kebutuhan, nah silakan nanti diaddress gitu. Kok bedanya perempuan sama laki kebutuhannya ini gitu ya. Jadi harusnya saya bisa meminimalkan hambatannya pada setiap program. Contoh yang pernah saya baca gitu di sebuah program tentang pengasuhan tadi sama ya, tentang orang yang pergi ke sebuah posyandu gitu ya, banyak pasti diantar oleh orang tua perempuan gitu ya. Nah, selama di sana juga diberikan edukasi untuk orang tua tadi, tapi sering tidak mengikuti kelas edukasi karena ternyata nggak ada yang mengasuh anaknya gitu. Jadi selama mereka program edukasi nggak ada tuh yang bisa membantu untuk pengasuhan anaknya gitu. Anaknya rewel, nggak ada yang nyelesain gitu ya. Sehingga itu menjadi hambatan bagi gender tertentu untuk bisa datang ke sebuah pelayanan kesehatan. Nah, harusnya kita bisa meminimalkan kondisi kayak gitu. Makanya sering di program pelayanan kesehatan gitu ya, saya pernah ke puskesmas di Kangean, dia punya pojok sendiri gitu untuk pengasuhan anak. Jadi selama ibunya datang ke puskesmas untuk pelayanan kesehatan, anaknya bisa dirawat di situ, diasuh di situ selama ibunya berobat gitu. Jadi itu hal yang sangat bagus banget gitu ya, meminimalkan hambatan untuk setiap gender, mengakui dulu bahwa ada perubahan lalu kita address itu. Kemudian ada juga yang sangat menarik adalah meningkatkan peran kelompok yang termarginalkan. Kita tahu bahwa dari analisis situasi tadi, saya tahu ternyata ada kelompok yang sangat
terhambat gitu ya, sangat susah untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Jadi kelompok-kelompok tersebut justru dijadikan key person untuk meningkatkan perannya gitu. Kita tingkatin perannya, misalnya kita tahu bahwa dari sekian banyak orang yang datang ke puskesmas itu yang paling sedikit adalah kelompok-kelompok yang gender ketiga misalnya gitu. Nah, dari situ kita akan bisa, harusnya kita memahami bahwa kebutuhan gender ketiga tadi apa, kemudian apa sih yang mereka bisa lakukan untuk bisa mendorong pemanfaatan ini untuk kelompoknya mereka sendiri gitu. Jadi kita menggunakan peran dari kelompok-kelompok yang sudah yang termarginalkan tadi. Jadi itu akan sangat membantu sekali. Dan yang terakhir adalah penting sekali untuk mengadvokasi pada pengambil kebijakan. Ya. Tidak semua pengambil kebijakan paham mengenai responsif gender. Di penelitian yang sudah kita pernah lakuin juga gitu ya, waktu ngomongin tentang bagaimana mengintegrasikan gender mainstream, gender di analisis gender pada setiap perencanaan program kesehatan gitu ya dengan dinas kesehatan, mereka bilang ya udah pokoknya dibedain aja laki-laki sama perempuan gitu di analisisnya gitu. Tapi mereka nggak paham bagaimana selanjutnya ini diterjemahkan pada program kesehatan yang harusnya diselesaikan di level puskesmas gitu ya, tenaga kesehatan yang melakukan pelaksanaan program kesehatan langsung di masyarakat. Jadi penting sekali untuk juga memastikan bahwa pengambil kebijakan paham apa sih pentingnya gender responsif gitu ya, apa yang mereka harusnya bisa lakukan untuk bisa mendukung setiap stafnya tadi memahami atau bisa punya skill gitu ya untuk melakukan gender analysis gitu, karena itu yang menjadi hambatan utama, kelemahan dari tidak semua staff itu paham tentang gender analysis. Dan yang menarik sekarang kalau kalian lihat, baca-baca tentang berbagai ini ya, job opportunity di pemerintahan, di atau NGO gitu ya, program-program pemerintahan dan NGO gitu, banyak banget sekarang yang mencari gender spesialis gitu, gender and social inclusion spesialis gitu ya. Jadi mereka meng-hire orang ini untuk memastikan meng-assist mereka selama perencanaan sampai eksekusi programnya itu biar pasti apa saja yang harusnya dilakukan. Jadi itu menjadi hal yang kesempatan gitu ya, tantangan kedepannya gimana kita juga bisa punya skill tentang gender and social inclusion analysis untuk program kesehatan. Nah, yang terakhir adalah tentang gender mainstreaming di Indonesia. Jadi kalau gender mainstreaming itu lebih ke strategi yang dilakukan, yang direncanakan dan disepakati di seluruh dunia mulai dari tahun 1995, nanti silakan dicek, ada namanya Beijing Declaration, bahwa setiap strategi yang dijelaskan itu adalah sebuah bentuk gender mainstreaming gitu ya. Gender mainstreaming adalah sebuah bentuk strategi gimana caranya biar program pembangunan, nggak hanya kesehatan, itu lebih gender responsif, itu ada tahapannya. Jadi kemudian diratifikasi sama Indonesia di tahun 2000, mulai dilakukan untuk kesehatan itu di tahun 2021 dan sampai sekarang. Dan kita juga sebenarnya sudah punya banyak sekali panduan untuk melakukan gender mainstreaming ini gitu ya. Cuma nanti silakan dicek kembali bagaimana perkembangan gender mainstreaming di Indonesia. Mungkin kita bisa lihat dari perkembangan gender equality index-nya saja. Mulai di tahun 2000 di mana kita belum melaksanakan sampai sekarang, perbedaan gender equality index-nya tidak berubah secara signifikan gitu ya. Jadi ya naiklah ya dari 100 sekian menjadi 147, ya lumayan lah ya. Jadi ada perbedaan, tapi untuk secara umum ya, tidak hanya di kesehatan gitu ya, tapi belum nampak dengan jelas gitu ya leap-nya atau loncatannya untuk bisa ke indeks equality index yang lebih baik gitu. Itu merupakan salah satu tantangan juga gitu ya, bagaimana
lebih membumikan gender mainstreaming di program kesehatan. Nanti untuk poin yang gender mainstreaming sendiri, nanti silakan bisa dibaca di slide yang selanjutnya tentang perkembangan gender mainstreaming di Indonesia. Terima kasih, itu adalah penjelasan singkatnya. Harapan saya nanti juga teman-teman bisa lebih detail lagi membaca pada setiap tahapan, karena yang tadi kita bahas itu lebih umum untuk pengantar saja begitu ya, tentang GSI approach di bidang kesehatan.